Oke, terima kasih teman sekalian. Silakan beristirahat lagi. Mas Sila, ini teman-teman kita dari Mas Sila, sampean kekeliru. Sampean di Korea berapa tahun? Mulai tahun berapa? Assalamualaikum. Tolong dinaikkan volumenya untuk Mas Sila. Ya. Saya ke Korea dulu, masuk negara Korea tanggal 25 Desember tahun 99. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Legalnya berapa tahun? Mungkin ada saudara saya yang punya divisi dari Korea. Saya masuk dari kronologinya seperti ini. Saya dari kampung belajar jadi TKI. Berangkat jadi TKI, berangkat ke Jakarta tanggal berapa, terus saya terbang ke Korea tanggal 25 Desember tahun 99. Habis itu saya 2 tahun saya ilegal. Setelah 2 tahun, karena TKI Indonesia bekerja lebih bagus, lebih hebat, kerjanya baik. Pada waktu itu bos-bos yang punya pabrik Korea demo kepada Presiden Kim Dae-jung. Saya nggak mau kalau anak ilegal ditangkap, perusahaan sudah saya bangkrut karena sudah pandai-pandai anak. Makanya dia menuntut kepada Presiden Kim Dae-jung pada saat itu dikeluarkan namanya, kemudian saya jadi putih kembali. Saya jadi resmi. Yang disebut ilegal itu orang duit paspor, orang duit visa, gimana? Nggak punya tempat izin tinggal lebih. Saya bisa habis. Pada waktu itu paspor saya nggak punya karena ditahan oleh kan seperti kalau PT Mega Buana di kantor Jakarta, biar anak ini nggak kabur ditahan. Jadi saya kabur nggak punya paspor, nggak punya apa, nggak punya semua. Berarti visanya visa bilillah ya. Jumlah teman-teman yang ilegal yang kemudian diputihkan oleh pihak Korea berapa, Mas? Di seluruh Korea maupun di Busan? Pada waktu itu saya kurang tahu, tapi semua diresmikan. Jadi bos-bos Korea kalau ini anak pada ditangkap, perusahaan jadi bangkrut. Karena anak Indonesia itu pandai-pandai bekerja. Maka dia tuntut ke presiden untuk diresmikan. Akhirnya Presiden Kim Dae-jung memberikan seperti kemudian semua jadi resmi, tapi hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun, saya punya siasat. Saya pulang ke Indonesia sebelum 1 tahun. Karena tahu habis 1 tahun pasti saya ilegal. Saya cuti pulang lagi balik sama. Mas, gini, yang kerja di sana itu sebut misalnya 6, 7, 8 itu dari negara mana aja, Mas Iwa? Ini supaya ini kan calon-calon DKI ini. Saya putus asa. Jadi saya tetap mengakui negara saya sendiri. Saya lebih mencintai Indonesia. Oke, Indonesia mana lagi? TKI paling hebat. Jadi bos, jadi saya berita akuratnya juga nggak tahu. Karena dulu ada peristiwa seperti ini. Ada teman saya mau pindah kerja tapi bos nggak beli. Bos marah-marah, saya beli kamu mahal. Berapa? 500.000 won ya. Kamu saya beli mahal. Kenapa? Saya pikir-pikir Indonesia itu harga paling termahal kena akibatnya di antara negara-negara lain. Pertama Indonesia. Jadi anak Indonesia itu bisa menguasai semua operator mesin yang tidak bisa dikerjakan oleh negara lain. Walaupun hurufnya yang sangat susah. Jadi gini, tenaga kerja Indonesia itu dari sudut IQ, keterampilan, kerajinan itu terunggul sehingga gajinya terbesar itu Mas ya. Terus nomor 2? Nomor 2 Vietnam, terus Thailand, Cina. Oh, Cina juga banyak kerja di sana. Banyak, tapi Cina banyak bohong. Jadi keluar masuknya itu kan negara serumpun, jadi banyak kayak eksotis. Jadi masuknya secara diam-diam itu banyak yang keluar dari
dari Cina dengan visa saudara kabur terus visa terus. Oke, Cina, Thailand, terus bawahnya lagi? Bawahnya Uzbekistan, maaf, jadi kurang Uzbekistan mungkin nggak tahu, kurang Uzbekistan, Bangladesh, Sri Lanka, ya goblok-goblok. Cuma angkat-angkat doang. Jadi itu suruh pegang operator nggak bisa. Gajinya paling rendah, harganya paling murah. Jadi kalau bos datang ke Depnaker Korea minta tenaga kerja saya itu harganya mahal. Terus saya bilang, saya beli kamu itu mahal, kenapa kamu mau pergi? Saya beli kamu Sri Lanka saya dapat 2, 1 lagi. Kerjanya apa saja, Mas Yola? Mungkin anak-anak yang mungkin salah satu saya yakin ada yang ekspor ya. Anak Indonesia banyak jadi mandor di dalam perintah sana sini. Jadi namanya kalau kita itu panjang limpah udah dihormati. Kamu atur kamu sana-sana. Dulu alhamdulillah saya sudah pernah juga di pabrik saya dari panjangnya sudah punya atur sana. Karena apa? Orang Korea lebih menghargai kepandaian seorang anak. Jadi orang Korea kalau pandai dia sangat takut. Kalau kamu bodoh dia akan diinjak-injak. Karena kamu diajari orang muda-muda orang yang sulit. Nah, keistimewaan tenaga kerja Indonesia apa aja, Mas? Sehingga di samping pinter menguasai masalah itu ya. Orang Indonesia bangun paling tercepat. Karena nggak tahu ya itu. Paling tercepat bangun pagi itu orang Indonesia. Dia tahu yang sholat, yang nggak sholat kan juga nggak bangun pagi. Terus yang kedua, anak Indonesia itu kakinya pandai-pandai. Yang nggak diajari oleh si perusahaan, dia udah belajar sendiri. Jadi banyak Indonesia, anak Indonesia itu. Saya pernah dulu cerita di Kenduri Cinta. Pembuatan instalasi pipa premium GS itu anak Indonesia. Namanya Mas Edwin dari Cilacap. Saya tanya Mas Edwin, apa orang Korea nggak bisa Mas? Nggak bisa Mas. Mendingan ambil Indonesia, dia berapa ribu dolar daripada orang yang lebih pandai Korea. Anak Indonesia pandai-pandai. Terus yang kedua, anak Indonesia itu benar-benar giat bekerja di Korea, sangat giat bekerja. Makanya jangan heran kalau udah dari Korea pulang ke Indonesia, tingkat disiplinnya sangat tinggi sekali. Rokok nggak berani sembarangan ya, ini nggak berani maaf ya. Karena rokok ketahuan 30 ribuan. Ketangkap kamu rokok di jalan di muka umum banyak 30 ribuan, hampir kurang lebih ya 300 kali 11. Ya, ada sebuah ketangkap. Terus yang kedua, anak Indonesia itu kalau senang pada kerjaan itu gila kerja. Pabrik eskavator, Volvo sama Busan itu yang bikin sendoknya, yang bikin lengan alunya yang besar itu, terus yang bikin rumah untuk sopir itu anak Indonesia semua. Jadi kalau mau iseng ditulisin made in Indonesia itu bohong. Bisa semua. Mungkin jumlahnya sekarang, Mas Lo, jumlah kira-kira aja seluruh Korea dan Mas Lo di pusat di daerah selatan ya? Ya. Kalau jumlahnya akuratnya nggak tahu karena yang saat ilegal sangat banyak sekali. Jadi saya dengar itu dari saya banyak tanya sama orang kantor departemen ketenagakerjaan. Sebentar lagi, sedikit ini misalnya di stop. Kenapa? Banyak ilegalnya. Seharusnya kamu itu pulang diganti orang baru, ilegal pada nggak mau pulang. Itu akan menjadi serentak. Ini kuota kalah Indonesia. Kuotanya sekarang yang menang Myanmar, Laos, sama Kamboja. Indonesia ambil sangat sulit sekali. Kata orang Korea dari kita nggak tahu. Sementara anak ilegal di sana yang pandai bekerja, itu bos selalu menutup-tutupi kalau ada imigrasi atau polisi itu bilang jangan keluar dulu ada imigrasi karena sayang anak Indonesia
Indonesia lah biasa apa. Mas Iwa. Wong Indonesia pinter-pinter tapi sing tawur sing gelut biasa wong Indonesia tok. Indonesia Biasanya ngopo?